SEO atau Search Engine Optimization adalah sebuah metode untuk bisa meningkatkan posisi kita di mesin pencari, ya. Kenapa kita harus meningkatkan posisi kita di mesin pencari? Karena mayoritas pengunjung website hanya akan berhenti di halaman satu mesin pencari. Ketika mereka mencari sebuah informasi, mereka kebanyakan hanya berhenti di halaman satu saja jika merasa informasi yang mereka dapatkan ini sudah relevan, ya, dengan website-website yang tampil di halaman satu. Nah, untuk itu Anda perlu meningkatkan kemampuan SEO dari website Anda. Di video ini, kita akan belajar tentang cara install plugin SEO. Plugin SEO ini akan membantu Anda untuk bisa menampilkan kaidah-kaidah SEO yang harus Anda penuhi nantinya, sehingga posisi dari halaman-halaman website Anda bisa mendapatkan posisi yang lebih baik di mesin pencari. Anda bisa login ke dashboard admin WordPress Anda, kemudian masuk ke bagian plugin, lalu klik tambah baru. Di sini Anda bisa mencari plugin-plugin yang tersedia di WordPress, ya. Kemudian Anda bisa masuk ke bagian populer. Di sini adalah plugin-plugin populer yang paling banyak diinstal dan digunakan oleh para pengguna WordPress. Di sini kita akan tambah baru, ya. Kita akan mencari menggunakan keyword all-in-one SEO. Jadi saya akan menggunakan plugin SEO yaitu all-in-one SEO pack, ya. Seperti ini. Dulu namanya adalah all-in-one SEO pack. Sekarang diubah namanya menjadi all-in-one SEO. Best WordPress SEO plugin, easily improve your SEO rankings, ya. Seperti ini. Jika sudah, kemudian Anda bisa klik install sekarang. Tunggu sampai dengan proses instalasi dari plugin all-in-one SEO ini selesai. Nah, sudah terpasang. Kemudian di sini Anda bisa klik aktifkan untuk mengaktifkan plugin SEO tersebut ke WordPress Anda. Nah, setelah Anda berhasil menginstal plugin all-in-one SEO ini, maka secara otomatis Anda akan diarahkan ke setup wizard dari all-in-one SEO. Tampilannya seperti ini, ya. Selamat datang di setup wizard all-in-one SEO. All-in-one SEO memudahkan konfigurasi pengaturan SEO situs Anda tanpa perlu menyewa seorang ahli. Ini juga membutuhkan waktu kurang dari 10 menit, ya. Jika sudah, Anda bisa klik ayo mulai. Di bagian pertama, step pertama yaitu adalah kategori mana yang paling bagus mendeskripsikan situs web Anda. Pilih kategori untuk membantu kami mempersempit opsi SEO yang paling sesuai untuk Anda dan situs Anda. Jadi ketika Anda memilih kategori yang sesuai, ya, maka nantinya all-in-one SEO ini akan mempersempit opsi-opsi yang memang hanya dibutuhkan untuk website Anda. Di sini ada blog, saluran berita, bisnis offline kecil, portofolio, korporasi, dan toko online. Di sini Anda bisa memilih korporasi, ya. Kemudian judul halaman depan dan deskripsi meta ini saya lewati karena apa? Karena nantinya kita akan melakukan kustomisasi untuk bagian ini. Nantinya kita akan bisa langsung mengubahnya di halaman beranda yang kita gunakan. Jika sudah, kemudian klik simpan dan lanjutkan untuk masuk ke halaman 2, yaitu informasi situs tambahan. Di sini ada perorangan atau organisasi. Pilih apakah representasi situsnya adalah perorangan atau organisasi. Di sini saya akan menggunakan tipe organisasi. Lalu kemudian nama organisasi dan juga Anda akan diminta untuk memasukkan nomor teleponnya. Seperti ini, Anda bisa masukkan nomor teleponnya. Kemudian Anda pilih tipe kontak. Jadi kontak tersebut atau nomor telepon tersebut ini berada di tim atau departemen mana dari website Anda. Terdapat pilihan seperti layanan pelanggan, layanan teknis, layanan penagihan, pembayaran tagihan, penjualan, reservasi, dukungan kartu kredit, darurat, pelacakan bagasi, bantuan pinggir jalan, dan juga pelacakan paket. Di sini saya akan menggunakan layanan pelanggan. Karena apa? Karena nomor telepon ini nantinya hanya akan menerima keluhan pelanggan terkait dengan listing yang mereka miliki, ya. Kemudian di sini Anda bisa
tambahkan logo dari website Anda, di mana ukuran minimum adalah 112 pixel kali 112 pixel. Gambar harus dalam format JPG, PNG, GIF, SVG, atau WP. Lalu kemudian ada gambar default berbagi sosial. Jadi gambar default berbagi sosial ini fungsinya adalah ketika nanti di sebuah halaman website Anda tidak ada gambar sama sekali, maka ketika link atau URL tersebut di-share ke media sosial, maka akan menggunakan secara otomatis menggunakan gambar yang Anda upload di bagian ini. Di mana ukuran minimum sama ya ketentuannya, yaitu ukuran minimum 112 pixel kali 112 pixel. Kemudian gambar harus dalam format JPG, PNG, GIF, SVG, atau WP. Anda bisa upload. Di sini Anda bisa lewati ya. Karena apa? Karena nanti di bagian dashboard dari All-in-One SEO Anda bisa mengubah data-data ini. Kemudian profil sosial Anda bisa menggunakan profil sosial ini. Nantinya Anda bisa masukkan akun Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, dan sosial media lainnya. Kenapa ini di bagian SEO sungguh penting? Karena nantinya pelacakan sosial signal nantinya ada ataupun diambil dari sosial media yang Anda masukkan di bagian ini. Jika sudah, kemudian Anda bisa simpan dan lanjutkan untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu fitur SEO yang mana yang ingin Anda aktifkan. Kami telah memilih fitur yang kami rekomendasikan berdasarkan kategori situs Anda, tetapi Anda dapat menggunakan fitur berikut untuk menyempurnakan situs Anda. Nah, di sini ada checklist berwarna hijau dan biru. Checklist berwarna biru ini adalah fitur-fitur dari versi All-in-One SEO Pro ya. Artinya Anda harus membayar lisensi untuk All-in-One SEO Pro tersebut. Nah, di sini kita akan nonaktifkan karena apa? Karena kita menggunakan All-in-One SEO versi free ya. Lalu di bagian analitik ini adalah nantinya kita ataupun All-in-One SEO ini akan menginstal plugin tambahan untuk analytics ya. Dan di sini saya sarankan untuk melakukan uncheck karena kita tidak membutuhkan plugin tambahan tersebut. Nantinya untuk analitik kita akan bisa menggunakan platform lainnya yang mana tidak memberatkan website kita. Karena semakin banyak plugin yang kita gunakan, maka beban dari website kita akan semakin berat. Kemudian di sini ada sitemap dan tampilan pencarian yang dioptimalkan. Anda bisa cek semuanya di sini karena kita nanti akan membutuhkan menu ataupun fitur-fitur ini. Jika sudah, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Kita masuk ke step keempat, yaitu tampilan pencarian. Bagaimana situs Anda ditampilkan dalam hasil pencarian adalah sangat penting. Luangkan waktu Anda untuk melihat-lihat pengaturan ini dan atur sesuai kebutuhan. Nah, di sini ini adalah Google Snippet, di mana tampilannya nanti di mesin pencari, homepage Anda akan tampil seperti ini. Kemudian di sini untuk menu-menu seperti ini saya tidak ubah ya. Saya tidak ubah di sini. Kita akan lanjut ke step berikutnya. Simpan dan lanjutkan. Masuk ke step 5. Siapkan penganalisis situs dan rekomendasi pintar. Dapatkan saran berguna dari All-in-One SEO tentang cara mengoptimalkan konten situs web Anda sehingga Anda dapat memperoleh peringkat yang lebih tinggi dalam hasil pencarian. Nah, seperti ini. Kemudian bantu buat All-in-One SEO lebih baik untuk semua orang. Ya, Anda bisa aktifkan di sini. Jika sudah, kemudian Anda bisa klik simpan dan lanjutkan. Masuk ke bagian 6, di sini adalah bagian untuk memasukkan kunci lisensi atau license key dari All-in-One SEO versi Pro yang mungkin jika Anda memang berniat atau berminat menggunakan All-in-One SEO versi Pro-nya, maka Anda bisa masukkan lisensinya di bagian ini. Tapi di sini sekali lagi kita menggunakan versi light atau versi free ya. Di sini kita tidak perlu menempelkan kunci lisensi atau license key yang ada dari All-in-One SEO. Anda bisa klik lewati step ini. Selamat, situs Anda siap untuk SEO sekarang ya. Jadi kita sudah selesai untuk bagian setup wizard dari All-in-One SEO. Jika sudah, kemudian Anda bisa klik selesaikan setup dan pergi ke dashboard. Anda tunggu sampai skor situs SEO Anda keluar. Nantinya skor situs SEO Anda ini akan bisa Anda tingkatkan dengan melengkapi permintaan dari setup wizard yang sebelumnya. Contoh seperti akun sosial media dan logo, gambar default berbagai sosial dan sebagainya.
Nah, itulah tadi tentang bagaimana cara install plugin SEO all-in-one SEO.